Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas biografi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ibnu Umar itu artinya anaknya Umar. Nama aslinya adalah Abdullah, berarti nama lengkapnya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau punya kunyah Abu Abdurrahman, artinya Bapak Abdurrahman. Artinya Abdullah ibn Umar ini punya anak namanya Abdurrahman. Ikhwata, Abdullah ibn Umar bin Khattab berarti Abdullah ini adalah orang yang istimewa karena beliau sendiri adalah sahabat Nabi dan bapaknya juga sahabat. Siapa bapaknya? Umar bin Khattab, khalifah kaum muslimin yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dan istimewanya juga Abdullah bin Umar ini punya saudari, yang mana saudarinya itu istrinya Rasulullah SAW, yaitu Hafsah. Makanya Ibnu Umar ini punya kedekatan yang sangat dengan Nabi SAW. Dan Abdullah ibn Umar ini salah satu di antara 4 orang yang mendapat julukan Al-Abadilatul Arba'ah. Kira-kira kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah 4 serangkai sahabat yang namanya adalah Abdullah. Bukan berarti sahabat Nabi yang namanya Abdullah ini 4 orang saja, tidak. Tapi 4 orang Abdullah ini, 4-empatnya ini punya kemiripan. Pertama, sama-sama usianya muda. Yang kedua, sama-sama usianya panjang. Ketiga, sama-sama samudra ilmu, alias ilmunya itu sama-sama luas. Keempat, sama-sama banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan kelima, sama-sama jadi rujukan fatwa. Nama-nama mereka yang pertama adalah Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Abbas, yang ketiga Abdullah bin Az-Zubair, dan yang keempat Abdullah bin Amr ibn As. 4 orang ini punya kemiripan, sama-sama muda, sama-sama punya ilmu yang banyak, meriwayatkan hadis yang banyak sekali. Ibnu Umar saja ikhwata meriwayatkan 2630 hadis. Kalau dirankingkan di antara para sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, maka Ibnu Umar ini nomor 2 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nomor 1-nya kita pernah bahas, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwata, kenapa bisa banyak sekali Ibnu Umar meriwayatkan hadis Nabi? Kata Aisyah radhiyallahu anha, Ibnu Umar ini sangat setia menemani Nabi SAW. Jadi, kemanapun Nabi pergi, selalu ditemani sama Ibnu Umar. Ketika bepergian, beliau menemani Nabi SAW. Ketika ke masjid, menemani Nabi SAW. Dalam banyak kesempatan bersama Nabi SAW, Ibnu Umar ini merekam persis apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dan apa yang diucapkan oleh beliau. Dan Ibnu Umar termasuk orang yang sangat teliti di dalam meriwayatkan hadis. Satu huruf pun tidak beliau tambahi atau beliau kurangi. Sebab yang lainnya yang menyebabkan Ibnu Umar ini riwayat hadisnya banyak, karena ikhwata, beliau ini usianya panjang. Sebagian ahli sejarah mengatakan usianya Ibnu Umar 85 tahun. Kalau usianya panjang, maka jelaslah banyak orang-orang yang berburu kepada beliau. Banyak murid-muridnya. Beliau ketemu begitu banyak murid yang berburu pada beliau. Akhirnya hadis yang diketahui oleh Ibnu Umar beliau sampaikan kepada murid-muridnya yang begitu banyak. Terus murid-muridnya meriwayatkan lagi kepada murid-murid yang di bawahnya. Murid-murid di bawahnya meriwayatkan lagi kepada murid-muridnya lagi. Terus seperti itu. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai terus ke bawah. Sampai ke Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah. Mereka lah yang kemudian mengkodifikasikan hadis, yaitu nulis dan nyusun hadis-hadis tersebut. Nah, yang sampai kepada kita adalah buku-buku hadis. Ini adalah Ibnu Umar. Kemudian ikhwata, Ibnu Umar dilahirkan 1 tahun sebelum Nabi kita Muhammad SAW diangkat resmi menjadi Nabi. Berarti hijrahnya itu belum ada, karena Nabi saat itu belum hijrah, masih di Mekah. Makanya kalau tahun Masehinya itu di beberapa referensi adalah 612 Masehi. Ibnu Umar masuk Islam bersamaan dengan bapaknya masuk Islam, yaitu Umar bin Khattab. Dan ketika Ibnu Umar ini masuk Islam, usianya itu 10 tahun. Makanya beliau ini sahabat yang muda.
Dan sekitar 2 tahun lebih setelah itu terjadi Perang Badar. Saat itu usianya Ibnu Umar belum sampai 13 tahun. Tapi beliau sudah kepengen ikut perang ketika Perang Badar. Sama Nabi SAW ditolak, belum cukup umur. Sebelum usia 13 tahun sudah pengen ikut jihad. Setelah Perang Badar, terjadilah Perang Uhud. Ketika Perang Uhud, usia Abdullah bin Umar sudah 14 tahun. Maju lagi, nawarin diri mau ikut jihad. Ternyata sama Nabi ditolak lagi, belum cukup umur. Akhirnya ketika beliau usianya 15 tahun, barulah kemudian dikabulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk ikut berjihad. Dan saat itu, perang pertama yang beliau ikuti adalah Perang Khandaq, Perang Parit. Di usia 15 tahun itu, Ibnu Umar mengikuti pembuatan parit atau benteng yang mengelilingi kota Madinah. Dan pada saat itu sedang berpuasa, bayangkan. Usia 15 tahun, sudah seperti itu. Abdullah bin Umar bin Khattab. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Umar ini termasuk salah seorang sahabat Nabi yang terkenal sangat tekun dan rajin dalam beribadah. Salah satunya adalah semangat beliau ketika selalu bangun salat malam. Diceritakan dalam satu hadis, yang mana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa di zaman Nabi SAW itu biasanya kalau orang mimpi, maka mereka akan datang kepada Nabi SAW, cerita kepada Rasul, kemudian sama Rasul ditakwilkan mimpinya, ditafsirkan mimpinya. Ibnu Umar ini pengen sekali mimpi, supaya bisa konsultasi langsung sama Nabi. Fatamannaitu an ara ru'yakusuha ala Nabi SAW. Aku pengen banget mimpi, sehingga aku ada kesempatan untuk langsung konsultasi sama Nabi SAW. Wa kuntu hulaman syabban azban. Wa kuntu annamu fil masjidi al-ahdi Rasulillah SAW. Kata beliau, saat itu aku masih bujangan, masih belia, biasa tidur di masjid Nabi SAW. Sampai ketika aku sedang tidur di masjid, aku bermimpi. Dan saat itu, yang aku lihat di dalam mimpiku, aku sedang dibawa oleh 2 malaikat. Kemudian aku diperlihatkan neraka. Subhanallah. Sekali mimpi diperlihatkan neraka. Ketika aku melihat neraka, neraka itu seperti sumur. Ada tembok-temboknya dan ada 2 tali, yang biasa tali itu untuk nimba. Kemudian aku melihat ke bawah. Ternyata begitu aku melihat ke bawah, ada beberapa orang yang aku kenal. Faja'altu aqul, maka saat itu aku pun berkata, Ba'udzubillahi minan nar. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Aku mohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Takut Ibnu Umar. Maka kemudian 2 orang malaikat itu berkata, Lam tura. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Selesai mimpinya seperti itu. Maka kemudian Ibnu Umar cerita kepada Hafsah, Hafsah istri Nabi. Kenapa cerita sama Hafsah? Karena saudarinya Ibnu Umar. Akhirnya Hafsah cerita kepada Rasul SAW. Begitu Nabi mendengarkan mimpinya Ibnu Umar, maka Nabi SAW mengatakan, Ni'ma rajulu Abdullah. Sebaik-baik pemuda adalah Abdullah ibnu Umar. Subhanallah, berarti itu mimpi pertanda baik. Lau kana yusolli minal lail. Kata Nabi, sebaik-baik pemuda adalah Abdullah ibnu Umar. Lau kana yusolli minal lail. Andaikan Ibnu Umar ini rajin sholat malam. Ada catatannya, Ibnu Umar ini laki-laki yang terbaik andaikan dia rajin sholat malam. Setelah mendengarkan takwilnya Nabi SAW tadi, Ibnu Umar setelah hari itu tidak tidur malam kecuali sedikit, alias memaksimalkan waktunya untuk sholat malam sampai meninggal dunia. Cuma dengan kata-kata andaikan Ibnu Umar bangun malam. 5 kata mengubah seluruh kehidupan Ibnu Umar. Itu ibadahnya Ibnu Umar. Ibadah hajinya bagaimana? Wa hajja sittina hajjatan. Seumur hidup beliau 85 tahun, Ibnu Umar ini sudah haji 60 kali semasa hidupnya. Dan umrah, kata para ahli sejarah, 1000 kali selama hidupnya. Kalau kita bagi-bagi, jadi beliau itu setiap bulan umrah. Dan ikhwata, jangan bayangkan umrah sekarang dengan umrah zaman Nabi, zaman sahabat. Umrah sekarang itu ya ibadah, tapi terus terang mirip wisata saking enaknya. Hotel full AC, gak kepanasan. Tapi saat itu Ibnu Umar umrah dan haji masih pakai unta. Bayangkan, jarak antara Mekah dan Madinah sekitar 500 sampai 600 kilo. Beliau kesana pakai unta.
Dan dulu jangan dikira pemandangan di Mekah sama kayak di Indonesia, sawah, sungai, danau. Tapi kota Mekah dan Madinah sepanjang mata memandang isinya padang pasir, panas sekali. Kalau pas lagi dingin, dinginnya full. Subhanallah. Ini ibadahnya Ibnu Umar. Bukan hanya ibadah yang sifatnya habdu minallah, habdu minan nas juga kencang Ibnu Umar itu. Diceritakan saking beliau itu dermawannya. Sekali infak, sekali sedekah, Ibnu Umar bisa sedekah sekali 30.000. Di sini ikhwata, ada dua kemungkinan, 30.000 dinar atau 30.000 dirham. Kita pakai yang dirham saja, karena yang mahal itu dinar. Seandainya satu dirham itu 50.000 rupiah, berarti sekali sedekah, Ibnu Umar ini sedekah 1,5 M. Sekali sedekah, bayangkan. Dan tahukah kalian perkakas yang ada di rumah Ibnu Umar? Ada salah seorang tabi'in masuk ke rumahnya Ibnu Umar. Kemudian dia memperkirakan harga seluruh perkakas yang ada di rumah Ibnu Umar. Dia hitung-hitung, meja, dipan, panci, dihitung-hitung semuanya, itu tidak lebih dari 100 dirham, berarti sekitar 5 juta. Seluruh perkakas yang ada di rumahnya Ibnu Umar 5 juta, padahal beliau sekali infak 1,5 M. Lihat, inilah orang kaya pada zaman Nabi SAW. Jadi ikhwata, mereka itu mengumpulkan uang, mengumpulkan harta untuk jadi tunggangan mereka ke akhirat. Bukan dia ditunggangi oleh hartanya, bukan. Mereka punya harta itu untuk dijadikan kendaraan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diceritakan Ibnu Umar, pada suatu hari beliau ini pengen banget makan ikan. Cari kesana dan kemari, nemu di pasar cuma satu ikan saja. Akhirnya beli, dimasakkan oleh istrinya. Sudah siap, dihidangkan, tinggal dimakan. Pas Ibnu Umar mau makan, ada yang ngetuk pintu rumah. Pas muka, ternyata seorang pengemis, belum makan, lapar. Langsung Ibnu Umar mengatakan kepada istrinya, "Istriku, sedekahkan ikan ini kepada pengemis itu." Kata istri Ibnu Umar, "Wahai suamiku, kamu kan bisa kasih duit sama dia. Kasih 1 dirham atau 2 dirham. Ini kan makanan yang kamu inginkan. Di satu kota ini tidak ada kecuali 1 ikan ini saja." Kata Ibnu Umar, "Tidak, kasihkan saja." Ikhwata, Ibnu Umar, setiap dia menyukai sesuatu, maka dia akan menidakkan sesuatu yang paling dia sukai ini untuk orang lain karena Allah. Beliau sedang mengamalkan firman Allah Azza wa Jal yang ada di dalam surah Ali Imran ayat ke-92. "Lan tanalul birra", sekali-kali kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kalian menginfakkan sesuatu yang kalian sukai, bukan menginfakkan sesuatu yang kalian tidak sukai. Kayaknya kita semua belum bisa lah kayak Ibnu Umar. Inilah ibadahnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ikhwata, Ibnu Umar wafat pada tahun 73 Hijriah pada usia 85 tahun. Semoga Allah merahmati beliau dan meridhoi beliau, dan kita bisa meneladani kehidupan beliau. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.